Kalau kita lihat di motherboard terbaru sekarang, itu biasanya untuk power CPU-nya kita dikasih 8 plus 8 pin. Kira-kira apakah perlu dipakai semuanya? Monitor mantap yang dapat penghargaan Good Design Award 2022. ROG Swift OLED PG42UQ. Monitor kelas atas berukuran 41,5 inch, resolusi 4K dengan 138 Hz refresh rate overclock, 0,1 milisecond response gray to gray dan juga G-Sync compatible. Memiliki akurasi warna tinggi dan fitur Extreme Black serta HDR yang mantap. Ditambah dengan heatsink yang bisa menurunkan temperatur hingga 8% untuk menghindari terjadinya burn-in. Selengkapnya cek link di bawah. Oke, sebelum kita masuk membahas tentang power pin tadi, kita bahas dulu tentang perkembangan dunia komputer, lebih tepatnya untuk hal CPU aja ya. Karena sekarang ini kalau boleh dibilang AMD itu ada di posisi yang gila banget kalau menurut saya. Soalnya kalau kita ngelihat Intel, kalau dia ngerilis CPU, ya itu bukan hal yang istimewa sih. Secara memang itu pekerjaan mereka. Termasuk Nvidia kalau ngerilis GPU juga nggak spesial juga, karena memang itu adalah produk mereka. Sedangkan AMD bisa memproduksi dua-duanya, bre. Jadi di saat kemarin Intel ngerilis CPU terbaru dan juga Nvidia ngerilis GPU terbaru, ternyata AMD ngerilis dua-duanya. Di mana secara performance juga bukan main-main. Dan yang bikin saya seneng sama AMD adalah selain mereka membuat teknologi yang semakin canggih untuk mengikuti perkembangan dan untuk bersaing gitu ya, ternyata mereka juga tidak melupakan kita sebagai usernya. Kalau kita lihat perkembangan CPU dan motherboard, itu sejauh ini Intel itu biasanya setiap 2 tahun sekali dia harus entah ganti motherboard, entah ganti chipset, entah ganti soket. Pokoknya intinya setiap 2 tahun kita udah nggak bisa pakai CPU yang lama. Jadi kalau mau beli motherboard yang baru juga harus disertai beli CPU yang baru. Dan hal ini untungnya tidak terjadi sama AMD. Jadi kalau kita bicara tentang ngerakit PC yang future proof, ya memang nggak ada sih 10 tahun future proof. Bisa dipakai iya, tapi untuk mengikuti perkembangan software dan performance jelas nggak mungkin. Tapi dengan AMD, at least kita nggak perlu pusing untuk setiap 2 tahun itu ganti motherboard untuk bisa menikmati teknologi CPU terbaru. Kalau masih ingat, AM4 dirilis tahun 2016 dan waktu itu AMD bilang akan mensupport sampai tahun 2020, 4 tahun. Tapi pada prakteknya sampai tahun 2022 aja, soket AM4 yang rilis awal dulu itu masih bisa dipasangin CPU AMD terbaru. Jadi masih dapat update BIOS-nya untuk bisa dipasangin sama CPU AMD terbaru dari tahun 2022. Nah, termasuk AM5 ini, itu dia juga untuk Ryzen 7000, dia rilis tahun 2022 kemarin dan AMD bilang akan mensupport sampai tahun 2025. Tapi ya semoga aja seandainya setelah 2025 nanti mereka masih tetap pakai soket yang sama, harusnya sih kita masih tetap bisa menggunakan motherboard yang kita beli sekarang untuk dipakai sama CPU Ryzen keluaran tahun 2026 nanti mungkin ya. Nah, sekarang balik lagi, panjang banget pembukaannya. Balik ke colokan yang ada di motherboard. Jadi ada 2x8. Apakah perlu dipakai semuanya? Karena kalau kita lihat, 2 colokan ini udah muncul dari sejak beberapa generasi yang lalu. Nah, apakah dengan keluarnya Ryzen seri 7000 ini, apakah dia harus menggunakan dua-duanya? Kita langsung tes aja menggunakan Ryzen 5 7600X yang dipasangin ke motherboard ASRock X670E Taichi. Dengan GPU-nya yang saya pakai adalah Radeon RX 7900 XT. Untuk RAM-nya saya pakai G-Skill Trident Z5 Neo 6000 MHz. Kemudian untuk CPU cooler ini adalah Arctic Liquid Freezer 280 mm yang dipasang pakai thermal paste terbaru dari Arctic MX6. Ini adalah versi update-nya dari MX4. Nanti akan saya buat video terpisah untuk melihat bagaimana perbandingan performance antara MX4 dan MX6 gitu ya. Dan pastinya masih pakai PC yang ini. Jadi biar hasilnya bisa kita bandingin langsung dengan CPU keluaran terbaru. Oh iya, belum lihat proses rakitnya kan? Itu pakai casing custom, bre. Jadi langsung kita lihat aja kayak gimana.
Kita mulai dari Blender. Dengan satu power yang terpasang, tercatat dia bisa menyelesaikan render dalam waktu 173 detik dengan maksimum clocknya tercatat 5200 MHz dan maksimum powernya ada di angka 109 Watt. Sedangkan saat menggunakan dua power terpasang, ternyata dia jadi sedikit lebih cepat di angka 172 detik dengan maksimum clock yang masih sama, tapi maksimum powernya naik sedikit menjadi 111 Watt. Pada Cinebench R20 multicore tercatat dengan satu power skornya ada di angka 5842 dengan maksimum clock di angka 5200 dan maksimum power masih di 109 Watt. Tapi dengan dua power ternyata skornya jadi sedikit naik menjadi 5914 dengan maksimum clock yang sama dan maksimum powernya di angka 112 Watt. Pada single core Cinebench R23 tercatat skornya sekitar 1910 dengan maksimum clock sedikit lebih tinggi dan maksimum powernya cuma di angka 54 Watt. Kemudian dengan dua power terpasang ternyata skornya naik sedikit dengan maksimum clock yang masih sama dan maksimum powernya juga naik jadi 62 Watt. Sedangkan untuk multicore tercatat skor dengan satu power ada di angka 14.000 lebih sedikit dengan maksimum clock ada di angka 5.200 dan maksimum power di 109 Watt. Begitu pakai dua power, ternyata skornya naik lagi sedikit menjadi 14.300 sekian dengan maksimum clocknya masih sama dan powernya naik jadi 111 Watt. Pada Indigo Benchmark Bedroom tercatat skor dengan satu power ada di angka 1693 dengan maksimum clock di 5260 dan maksimum power 109 Watt. Dengan dua power, skornya naik lumayan banyak di sini dengan maksimum clocknya masih sama dan maksimum powernya ada di angka 112 Watt. Untuk Indigo Supercar tercatat skor dengan satu power 4222, maksimum clocknya sekian dan maksimum powernya masih di angka 109 Watt. Dan saat menggunakan dua power, skornya naik lagi sedikit, nggak sebanyak yang tadi ya, dengan maksimum clocknya masih sama dan maksimum powernya di angka 112 Watt. Sedangkan pada V-Ray tercatat skor dengan satu power 10.352, maksimum clocknya 5.250 dan maksimum powernya 109 Watt. Dan saat menggunakan dua power, skornya sedikit naik, clocknya masih sama dan maksimum powernya naik menjadi 113 Watt. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata peningkatan performance-nya ada tapi nggak terlalu banyak. Apakah berarti harus dipasang dua-duanya atau cukup satu aja? Ini yang menarik, karena ternyata kalau kita pasang dua powernya, ternyata dua colokan ini akan membagi bebannya sama rata. Jadi kalau tadinya 110 Watt itu hanya disuplai dari satu soket doang, dengan memasang dua berarti dia bebannya dibagi dua. Ini akan lebih bagus untuk motherboard-nya dan juga untuk power supply-nya. Untuk gaming kita lihat di Far Cry pada resolusi 4K ternyata Ryzen 5 7600X bisa menghasilkan FPS yang hampir nggak ada bedanya dengan CPU seri di atasnya. Tapi kalau kita turunin ke resolusi 2K mulai kelihatan perbedaan performance-nya. Hal yang sama terjadi pada Assassin's Creed Valhalla di mana pada resolusi 4K selisih FPS-nya hampir nggak bisa dibedain, tapi pada resolusi 2K selisihnya lumayan bisa terlihat. Dan pada Cyberpunk juga sama. Di resolusi 4K secara performance kurang lebih sama, tapi pada resolusi 2K ini mulai bisa terlihat perbedaannya dengan CPU seri di atasnya. Dan hal ini akan semakin parah kalau kita main di resolusi Full HD karena semakin rendah resolusinya semakin besar bottleneck pada CPU-nya. Jadi dengan teknologi GPU terbaru sekarang yang kelas atas pastinya akan lebih baik kalau kita main game di resolusi 2K atau 4K sekalian karena kita jadi bisa mengabaikan bottleneck pada CPU. Yap, itu dia tadi hasil testingnya yang ternyata terlihat bahwa tambahan power 8 pinnya itu tidak terlalu banyak membawa perubahan. Secara dari CPU-nya sendiri emang udah irit daya, yang artinya satu colokan aja itu sudah bisa mensuplai daya yang dibutuhkan oleh Ryzen 5 7600X. Jadi di tengah teknologi yang semakin berkembang, ternyata nggak melulu power supply-nya juga harus ikutan tambah gede gitu ya. Karena terbukti ini tadi dengan Ryzen 5 7600X ternyata konsumsi dayanya nggak terlalu besar, sehingga 1 kali 8 pin aja masih mencukupi untuk bisa mendapatkan performance yang tinggi. Sedangkan untuk GPU-nya juga sama bre, walaupun sekarang udah musim ATX 3.0 dengan colokan 12 VHPWR gitu ya, tapi ternyata AMD masih belum mengadop teknologi terbaru itu. Kita masih diizinkan untuk pakai power supply lama tanpa perlu repot beli converter. Dan ini adalah GPU ya boleh dibilang kelas menengah ke atas karena dia secara performance itu ada di antara 4070 Ti dan 48
ya, tapi dia cuma pakai colokan 2x8 pin. Dan yang lebih asik lagi, walaupun secara performance AMD ini baik secara CPU dan GPU-nya itu kurang lebih sama seperti kelas yang sama dari pesaingnya, tapi secara harga jauh lebih murah. Bahkan untuk Ryzen 5 7600X sendiri, harga sekarang itu udah jauh lebih murah dibandingin harga saat pertama kali dia rilis. Jadi gimana? Apakah udah siap duitnya untuk rakit AMD terbaru?